Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45, 46, 47 dan 48 dari surah Al-Hijr. 4 ayat yang menerangkan tentang orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa yang mana tempat mereka nanti di hari akhirat di dalam surga. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Di dalam surga itu ada mengalir sungai-sungai, bukan 1-2 sungai, tidak, banyak sungai. Kemudian mereka disambut ketika masuk ke dalam surga dengan perkataan salam, masuklah kamu dengan sejahtera ke dalam surga, dengan rasa aman, tak ada yang perlu untuk ditakutkan. Kemudian Allah bersihkan dari hati mereka apa yang boleh membuat mereka tidak menikmati kesenangan surga itu dengan sempurna. Umpamanya kedengkian. Nah, sebagaimana di dunia kedengkian bisa merusak suasana ketika seseorang bertemu dengan orang lain, karena kedengkian di dalam hati, maka bisa saja seseorang itu merasa tidak nyaman dengan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut kedengkian dari setiap hati penghuni surga, sehingga ketika mereka berada dalam surga tak ada lagi kedengkian terhadap yang lain. Maka mereka senang, dan ketika melihat saudara mereka dalam surga senang. Nah, suasana yang penuh dengan kesenangan. Mereka berhadap-hadapan antara satu dengan yang lain. Mereka bertatap-tatapan, tidak ada yang belakang membelakangi, karena mereka menikmati kebersamaan di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya siapa yang berada dalam surga tidak akan pernah merasakan kepayahan ataupun kesusahan, dan mereka akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang penghuni surga. Di dalam surga itu sejahtera, mereka merasa aman dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang orang-orang bertakwa di dalam surga sejahtera. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, kita akan membaca terlebih dahulu dan menerjemahkan ayat yang kita pelajari, yaitu ayat yang ke-45 sampai 48 dari surah Al-Hijr.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Allah berfirman, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, fi jannatin, mereka berada di dalam surga-surga, wa uyun, dekat sungai-sungai, karena sungai-sungai itu ada di dalam surga. Nah, mereka berada dekat sungai itu. Sungai-sungai itu di bawah kaki mereka. Oh, tempat yang indah, yang cantik. Udkhuluha, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya, ke dalam surga itu, bisalam, dengan keselamatan, aminin, dan aman. Nah, jadi tak perlu risau, tak perlu takut. Wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam dada mereka, mana dalam hati mereka, min ghillin, dari kedengkian, ikhwanan, keadaan mereka sekarang setelah diangkat kedengkian, dicabut kedengkian dari hati mereka, maka keadaan mereka bersaudara dengan yang lainnya. Ala sururin, mereka berada di atas dipan-dipan, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Dipan maknanya kursi yang ada sandarannya, dan sandaran kursi itu tidak tegak, tetapi dia agak mendatar, yaitu tidak pula datar betul. Kalau datar betul itu adalah dipan untuk tidur. Nah, ini adalah dipan untuk bersenang-senang. Biasa kita lihat dipan seperti ini di tepi-tepi pantai atau di tepi-tepi kolam renang. La yamassuhum, tidak menimpa mereka, atau tidak yamassuhum ini la yusibuhum, tidak menimpa mereka, boleh. Fiha, di dalamnya, di dalam neraka, di dalam surga itu, nasabun, kesusahan. Jadi kesusahan tidak menimpa mereka. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu, minha, dari surga itu, bimukhrajin, akan dikeluarkan. Maknanya mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kalau tidak dikeluarkan dari surga, berarti mereka akan berada dalam surga itu selama-lamanya. Baik, kita baca dari awal sampai akhir, yaitu ayat pertama sampai ayat yang keempat dari 4 ayat yang kita pelajari ini. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga dekat sungai-sungai. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan aman, dengan selamat lagi aman. Dan kami cabut apa yang ada di dalam hati mereka dari kedengkian, dan mereka bersaudara, berada di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Mereka tidak ditimpa kesusahan, dan tidak pula mereka dikeluarkan dari surga itu. Nah, inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang penghuni-penghuni surga. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana keadaan mereka di dalam surga? Mereka sejahtera di dalam surga. Mereka aman, mereka tidak merasakan takut di dalam surga. Kemudian suasana menyenangkan, karena mereka bersama dengan saudara-saudara mereka tanpa ada kedengkian dalam hati mereka. Kemudian kebersamaan mereka itu, mereka saling berhadap-hadapan ketika mereka berbaring di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan kepayahan apa-apa. Kemudian mereka tidak risau karena kenikmatan seperti itu, kenikmatan yang akan mereka jalani selama-lamanya.
Inilah 4 ayat yang apabila kita lihat 4 ayat ini tentang penghuni syurga, maka apabila kita kaitkan dengan ayat sebelum ini tentang penghuni neraka. Jadi ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Biasa di dalam Al-Quran, apabila Allah menerangkan tentang neraka, kemudian Allah menerangkan tentang surga. Apabila Allah menerangkan tentang penghuni neraka, maka Allah akan menerangkan tentang penghuni surga. Apabila Allah menerangkan tentang siksaan, azab di dalam neraka, maka berikutnya Allah akan menerangkan tentang kesenangan dan kenikmatan di dalam surga. Nah, yang satu disebut dengan tarhib, untuk mendatangkan rasa takut. Jadi ketika neraka disebutkan, itu untuk mendatangkan rasa takut, supaya ada rasa takut di hati kita. Kemudian ketika diterangkan pula tentang surga, itu targhib. Targhib itu untuk mendatangkan rasa suka, rasa harap. Jadi apabila disebut neraka, kita menjadi takut. Apabila disebut surga, kita menjadi harap. Harap-harap kita dimasukkan ke dalam surga. Inilah 4 ayat yang insya Allah kita akan coba melihat tafsiran, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat ini, yaitu tumpuannya adalah pada membangunkan rasa harap pada diri kita, rasa keinginan untuk masuk ke dalam surga pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-45, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dekat sungai-sungai. Jadi Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu orang yang bertakwa ketika di dunia, maka nanti di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga yang indah, karena di surga itu ada sungai-sungai. Nah, yang pertama kita ingin menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa, karena dalam ayat sebelum ini disebutkan tentang manusia yang digoda oleh syaitan, yang disesatkan oleh syaitan. Maka apabila syaitan itu dikutuk, direjam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tunduk dan patuh pula kepada syaitan, maka mereka pun juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam alaihissalam dan juga mengingatkan bangsa manusia seluruhnya, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Langkah syaitan yaitu angkuh, sombong. Syaitan itu dengki. Karena diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tak mau bersujud. Mengatakan bahwasanya dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian juga apabila dibisikkan oleh syaitan bisikan yang bisa membuat kita menyimpang dari jalan yang lurus, dari syariat Allah, maka jangan ikuti bisikan syaitan itu. Nah, biasanya syaitan masuk melalui kehendak hawa nafsu, maka jangan ikuti kehendak hawa nafsu seperti yang dibisikkan oleh syaitan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, mengabaikan setiap tipu daya syaitan, maka dia adalah orang yang memelihara diri. Nah, orang yang memelihara diri disebut istilahnya orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa, muttaqin, diambil dari kata waqayaki, maknanya memelihara. Orang bertakwa adalah orang yang memelihara. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memelihara diri itu. Siapa orang yang memelihara diri? Yaitu orang yang tidak tunduk dan patuh kepada syaitan. Karena sebelum ini disebutkan bahwasanya syaitan telah bersumpah di hadapan Allah bahwasanya dia akan menyesatkan manusia semuanya, kecuali siapa?
kecuali hamba-hamba yang diberi keikhlasan oleh Allah. Nah, kalau disebut syaitan, syaitan yang pertama itu siapa namanya? Iblis. Nah, jadi ada kalanya dalam Al-Quran Allah menyebut iblis dengan iblis, ada kalanya Allah juga menyebut iblis itu dengan syaitan. Nah, kemudian anak keturunan iblis yang sama perangainya dengan iblis, yaitu angkuh, sombong, kemudian menyesatkan manusia, maka anak cucu iblis itu disebut syaitan-syaitan. Bahkan dalam Al-Quran, kalau manusia sekalipun sama juga perangainya dengan iblis, maka juga disebut syaitan-syaitan dari kalangan manusia, syayatinul jinni wal ins. Nah, siapa orang yang bertakwa? Orang yang memelihara diri dari syaitan. Nah, jadi tidak mau mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri dengan menjalankan perintah Allah, tidak mengikuti arahan syaitan. Nah, karena Allah adalah yang kita imani, kita percayai, kemudian kita tunduk dan patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Syaitan adalah musuh, maka kita mesti berhati-hati, yaitu jangan sekali-kali tunduk dan patuh atau mengikuti bisikan syaitan, karena ia adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Maka siapa yang memelihara diri, yang bertakwa kepada Allah, yang memelihara diri dari murka Allah, memelihara diri dari bisikan syaitan, maka mereka itu nanti di hari akhirat fi jannatin, berada di dalam surga-surga. Disebutkan surga-surga, berarti surga itu ada berapa? Ada banyak, lebih dari satu. Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan ada 2 surga, kemudian ada lagi 2 surga, wa min dunihima jannatan, di samping 2 surga ada 2 surga lagi. Oh, berarti surga itu banyak. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Nah, yang tingkat paling tinggi itu surga yang paling menyenangkan, namanya surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Yang di bawah itu tentulah kedudukannya yang di bawah pula. Siapa yang memiliki bekal yang banyak ketika di dunia dengan beramal soleh, maka mereka nanti akan ditempatkan di kedudukan yang tinggi, yaitu di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kalau yang biasa-biasa saja, maka dia masuk surga yang biasa-biasa pula. Maka siapa yang masuk ke surga yang paling rendah, dia tak bisa masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu. Tapi siapa yang masuk surga paling tinggi, dia bisa pergi ke surga mana saja. Jadi mau surga yang mana? Yang rendah atau yang tinggi? Kalau yang tinggi, maka amal ibadahnya pun mesti banyak. Jangan hanya yang wajib-wajib, yang sunat juga. Kemudian dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan kesukaan, dengan kekhusyuan. Surga mau paling tinggi. Dalam majlis ilmu paling rendah, paling belakang, terlambat pula lagi. Macam mana mau dapatkan surga paling tinggi? Ini contohlah. Contoh. Begitu juga dalam salat sendiri di rumah. Mana dapat salat berjamaah di masjid itu 27 derajat. Artinya kelebihannya banyak. Maka yang ingin mendapatkan surga paling tinggi, dapatkan pahala yang banyak melalui amal yang terbaik. Amal yang terbaik, amal yang paling ikhlas apabila kita mengerjakannya. Amal yang paling baik adalah amal yang kedua, amal itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Kemudian amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan di tempat yang terbaik. Masjidil Haram, umpamanya Masjid Nabawi,
Amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan di waktu yang terbaik. Umpamanya malam Jumat, umpamanya bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Amal yang terbaik, amal yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, khusyuk. Nah, kemudian amal yang terbaik yang dilakukan dengan cara yang terbaik pula. Solat sendiri tak sama dengan solat berjamaah. Yang caranya dengan berjamaah tentu lebih banyak pahalanya dari sendiri. Nah, kalau yang terbaik itu yang kita lakukan, maka dapat pula lah surga yang terbaik. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga. Oh, jadi banyak surga ya. Surga dari kata jannah, 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 jannah itu maknanya menutupi. Nah, jadi surga disebut surga karena permukaan surga itu tertutupi. Oleh apa? Oleh tanam-tanaman. Jadi hijau. Nah, itu surga. Kalau tak ada tanaman, gersang, kering, tak cantik. Yang cantik itu adalah seperti taman bunga penuh dengan rumput bunga yang berwarna-warni, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pohonnya, yang tinggi bisa tempat berlindung, kemudian yang menengah indah sekali dengan bunga-bunganya yang mudah untuk dipetik dan kita merasakan baunya karena dekat ke hidung kita. Nah, itu perumpamaan surga. Jadi jannah disebut jannah surga karena tertutupi permukaannya itu. Sama dengan janin, janin disebut janin karena tertutupi. Janin anak dalam perut tertutupi oleh perut. Ada lagi junnah, junnah perisai. Perisai disebut perisai karena dia menutupi badan kita. Maka kalau ada orang yang mau menebas dengan pedangnya ke tubuh kita, terhalang oleh perisai karena perisai menutupi. Junnah. Nah, jadi setiap kata jannah itu maknanya menutupi. Ada lagi majnun, majnun. Orang gila. Mengapa orang gila disebut gila? Karena akalnya tertutupi. Nah, tak muncul akalnya. Dia tidak menggunakan akal, majnun. Nah, jadi surga adalah tempat yang menyenangkan karena permukaannya itu hijau. Masya Allah. Seperti di mana kira-kira ya? Pernah berkunjung ke satu tempat di mana? Di negeri kita ini atau di luar negara sana? Yang indah sekali. Wa uyun, dan dekat sungai-sungai. Uyun jamak dari ainun. Ainun maknanya mata air. Jadi mata air surga itu dari surga itu sendiri. Kemudian dia mengalir di dalam surga itu, beredar di dalam surga itu. Ada berapa sungai di dalam surga? Anhar, uyun, berarti banyak sungai. Nah, ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, yaitu perumpamaan yang Allah berikan kepada kita semua untuk mengenali surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu fiha, di dalam surga itu anharun, ada sungai-sungai, yang sungai-sungai itu airnya mengalir deras, yang airnya itu mimma'in ghairi asin, yaitu air yang tidak berubah rasanya. Jadi air itu tetap seperti itu. Kita kadang-kadang berubah, air sungai kita itu berubah. Di waktu kemarau dia berubah, di waktu hujan dia berubah. Nah, kalau di dalam surga tidak ada perubahan apa-apa. Kemudian ada lagi air sungai di dalam surga itu wa anharun min labanin, ada sungai yang airnya itu susu, air susu. Ada air sungai kita susu, seperti yang keluar dari perut sapi, lembu, dari perut kambing, domba. Enggak, bentuknya seperti susu adalah, tapi bukan air susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang baunya tak pernah berubah. Susu itu biasanya kalau dah 2-3 hari dibiarkan, maka baunya jadi berubah. Kita sebut susu basi. Nah, ini air susu yang mengalir dalam surga itu berupa sungai, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah baunya. Itu hanya ada dalam surga lah. Nah,
Maka kalau disebutkan ini ada rasa harap, kapan mau masuk surga ya? Sudah tak sabar lagi. Kalau cepat mati lebih bagus ya, supaya dapat cepat masuk surga. Karena hidup kita yang panjang inilah yang menghalang kita ini tak masuk surga ini. Nanti kan belum juga masuk surga lagi. Kan kita dikubur dulu sampai hari berbangkit. Tetapi itu sebentar saja. Yaitu seperti kita tidur setengah hari ya dalam kubur itu. Kemudian juga di dalam kubur bagi orang-orang yang bertakwa juga ditempatkan di surga-surga, tapi belum lagi surga yang sebenarnya. Nah, karena kubur itu kebun dari kebun-kebun surga bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga ada lagi wa anharum min khamrin. Ada sungai-sungai yang airnya itu dari khamar. Khamar minuman yang bisa memabukkan. Nah, di dunia ini tidak boleh, haram, tetapi di dalam surga boleh. Silakan minum air sungai surga dari khamar, ladzatan lisyaribin, yaitu lezat, lezatan, lezat. Ini sudah masuk ke bahasa kita. Lisyaribin bagi orang-orang yang meminumnya dan tidak memabukkan. Itu pula kelebihan khamar, yaitu minuman khamar yang ada dalam surga, air sungai yang mengalir. Kemudian yang keempat ada lagi minuman. Ini yang lebih istimewa yang keempat ini. Yang keempat ini, jadi ini urutannya ini ada yang pertama tadi air biasa, kemudian yang kedua air susu, yang ketiga khamar, dan yang keempat ini wa anharum min asal. Asal madu. Musaffa, musaffa maknanya murni. Nah, biasanya kita minum madu di dunia ini masih ada campur-campur dengan sarang lebah tuh. Nah, kalau ada yang menapis-napisnya, terkeluar juga sarang lebah tuh yang kecil-kecil itu dari tapisan itu. Jadi ada terasa sarang lebah itu. Nah, tetapi ketika disebut asalin musaffa, yaitu madu yang bersih, bermakna tak ada campurnya yang lain. Macam-macam rasanya itu. Macam mana rasanya madu yang bersih itu. Ini madu bukan madu dunia ini madu akhirat, surga. Asalim musaffa. 4 sungai. Jadi ada berapa sungai di dalam surga itu? Banyak sungai, kemudian airnya itu ada 4 yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian sambungan ayat ini walahum fiha min kulli samarat, dan bagi penghuni surga di dalam surga itu buah-buahan yang bermacam-macam. Min kulli, tiap-tiap, as-samarat, buah-buahan. Buah apa yang suka ketika di dunia? Matua. Ada matua. Ya, matua ada, durian ada, rambutan ada, mangga ada. Ada buah-buahan itu nanti dalam surga ada. Wa utu bihi mutasyabihat, diberikan kepada mereka itu buah-buahan seperti buah-buahan di dunia, mutasyabihat, serupa bentuknya tetapi berbeda rasanya. Lezat, karena yang di dunia ini sebagai ujian, yang di akhirat itu sebagai balasan, sehingga kita mendapatkan kepuasan. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin, di dalam surga-surga. Nah, surga ini ada di dalam ayat Al-Quran, jannatin aliyah, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kemudian qutufuha daniyah, nanti di surga itu kita akan menjumpai pohon tinggi, buah-buahan, dahannya tinggi. Tapi ketika kita menginginkan buahnya, daniyah, buahnya yang ada di dahan yang tinggi itu, dahan itu dia bergerak meliuk, langsung dia tepat berada di depan kita. Jadi tak payah manjat-manjat lagi, juluk-juluk lagi. Kalau sekarang ini kita menjuluk, susah sekali, apalagi tinggi, payah kita mendapatkan buahnya. Kalau nanti tidak, apa sebab? Allah menyebutkan wadaniyatan alaihim
zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa daniyah, meliuk mendekat. Daniyah dari kata dunia, dunia dekat. Daniyah yang tadinya tinggi dahan itu, kemudian dia bergerak menjadi dekat dengan kita. Wa dhullilat, kemudian Allah arahkan sehingga pohon-pohon itu, ranting-rantingnya, dahan-dahannya tunduk dan patuh kepada perintah Allah untuk memberikan layanan kepada penghuni syurga. Karena mereka menginginkan buahnya, maka langsung mendapatkan buah itu, tepat berada depan mereka. Tinggal petik aja lagi. Tak mau metiknya, minta bidadari memetikkannya. Masya Allah, karena diberikan pasangan bidadari. Wa kawaiba atraba, bidadari kawaib. Kawaib itu adalah gadis yang cantik jelita. Qasiratut tarfi, qasiratut tarfi yaitu kalau dia memandang itu dia tidak memandang jauh ke sana, tidak, dia memandang dekat. Perempuan yang menarik hati itu bukan pandangan yang matanya liar ke sana kemari, tidak, dia yang pandangannya dekat ke hadapan. Nah, atraba maknanya belia, gadis belia, yaitu tidak. Kalau pasangan tuh yang mana yang bagus, yang tua atau yang muda belia? Pandai bapak jawab. Atraba yaitu yang belia, kawaiba atraba, wa ka'san dihaqa. Ini disebutkan dalam surah An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu dapat kemenangan. Apa kemenangannya? Hadaiqa, dapat kebun-kebun. Wa a'naba, kemudian tanam-tanaman buah-buahan seperti a'naba, anggur-anggur. Kemudian wa kawaiba atraba, dapat bidadari yang cantik jelita, yang usianya muda belia. Tolong ambilkan matua untukku. Masya Allah, dipetikkan. Nah, diberi. Tolong kupaskan umpamanya. Masya Allah, dikupaskan. Tolong suapkan. Masya Allah. Senangnya. Boleh, boleh. Memang semua itu adalah pelayan untuk melayani kita. Oh, di dunia, di awal-awal perkawinan adalah, tapi dah 10-20 tahun abang kupas sajalah sendiri. Nah, itu yang sekarang ini. Tapi tidak juga seperti itu semua. Ya. Baik. Wa ka'san dihaqa, disediakan gelas-gelas piala dihaqa yang airnya senantiasa penuh. Nah, setiap kali minum berkurang tapi penuh lagi, minum berkurang penuh lagi. Masya Allah, ini hanya di dalam surga. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba, tak pernah mendengar di dalam surga itu yang sia-sia, yaitu perkataan yang sia-sia, yang tak ada manfaat. Semua perkataan mendatangkan manfaat, menyenangkan, membuat kita suka, membuat kita gembira, membuat kita aman, nyaman, tenang, damai. Itu dalam surga. Kalau di dunia ini terdengar 2 patah, 3 patah kata, kita jadi sedih, kita jadi kecewa, kita jadi terluka, kita jadi marah, kita jadi itu perkataan di dunia itu banyak mendatangkan mudarat. Wala kidzaba, tak ada pernah kata dusta kita dengar di dalam surga. Kalau di dunia ini banyak kata dusta, banyak tuduhan dusta, membuat kita menjadi kecewa. Mengapalah dia membuat tuduhan dusta seperti itu? Membuat kita sengsara. Tapi dalam surga tidak seperti itu. Nah, kemudian lagi di dalam ayat yang lain juga ada, umpamanya innal muttaqina fi zilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga dekat sungai-sungai. Nah, kemudian diberikan kepada mereka wa fawakiha mimma yashtahun, diberikan kepada mereka buah-buahan dari apa saja yang mereka inginkan. Mimma yashtahun, apa saja? Suka apa? Nah, kadang-kadang kita suka buah tuh tak ada karena tak musimnya.
Nah, atau buah itu pernah ada, sekarang udah tak ada lagi. Karena buah itu dulu buah yang tumbuh di hutan, sekarang hutan udah tak ada lagi. Nah, kita ingin buah itu. Apalagi kalau istri yang sedang mengandung inginkan buah itu. Apa ya kita mencarinya? Ngidam namanya kan. Nanti dalam surga inginkan buah apa sajalah, mimma yashtahun, akan dapat. Kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, wahai penghuni surga, hani'an, dengan senang hati, dengan sukacita. Hani'an bima kuntum ta'malun, kamu akan dapat semua itu, makanan, minuman, disebabkan karena apa yang dahulu kamu kerjakan di dunia. Apa yang kamu dikerjakan dulu di dunia? Yaitu amal soleh. Itulah dia hasilnya, balasannya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau sebut ayat-ayat tentang surga ini, maka lahir rasa senang kita ya, semangat kita, suka untuk beramal. Karena setiap amal kita tidak akan disia-siakan, semuanya akan dibalas. Ya, itu tempat. Ayat yang ke-45 itu tentang tempat. Sekarang pula tentang suasana hati kita. Setiap orang yang masuk surga itu seperti apa suasana hatinya? Udkhuluha, dikatakan kepada setiap orang yang masuk surga itu, masuklah kamu ke dalamnya. Oh, disambut. Karena udkhuluha itu namanya sambutan, disambut. Wanudu antilkumul jannah uristumuha, diserukan kepada mereka, itu dia surga yang akan dipusakakan untukmu. Maka masuk di dalam surga. Ada yang menyambutnya, ada perkataan yang dia dengar sebagai yang menyambutnya. Udkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga itu bisalam, dengan selamat. Dengan selamat maknanya kamu tidak akan diganggu, tidak akan mendapatkan kesusahan, tidak akan mendapatkan apa-apa yang membuat kamu menderita. Enggak, bisalam, dengan selamat, bisalamin aminin, lagi merasakan aman. Anda tak perlu ada rasa takut. Apa sebab? Sebab semua yang tidak kita inginkan, semua yang buruk sudah tidak ada lagi dalam surga. Semua dalam surga adalah yang baik-baik saja. Maka tak ada lagi rasa takut. Mengapa kita memiliki rasa takut di dunia ini? Karena ada yang buruk di dunia ini. Takut itu kan tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Umpamanya takut kecelakaan, umpamanya kalau kita mau melakukan perjalanan takut kecelakaan. Kecelakaan itu kan perkara yang buruk yang akan terjadi. Sudah dapat kecelakaan? Belum, karena baru mulai perjalanan. Tapi rasa takut itu sudah ada. Di dalam surga tak ada keburukan apa-apa, maka tidak ada rasa takut. Aminin, aman. Jadi merasa aman. Jadi suasana hati setiap penghuni surga itu aman. Di tempat-tempat yang cantik, indah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam-macam sungai-sungai. Kemudian suasana hati pula aman, tenang, nyaman, damai. Kemudian sendiri ke dalam surga itu? Enggak, ramai. Ramai dalam surga dengan teman-teman dahulu di dunia, ya, yang sama-sama masuk surga. Lalu bagaimana kalau berhubungan dengan teman, dengan kawan ketika dalam surga? Apakah masih seperti di dunia dahulu yang juga ada dengki-dengki kepada kawan? Oh, rupanya tidak lagi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari dalam hati mereka dari sifat dengki. Apa yang ada dalam hati mereka dari sifat dengki itu dicabut. Dengki, apa mana dengki? Tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Kalau orang lain dapat kebaikan, sesak nafasnya. Umpamanya dia sudah punya rumah, temannya punya rumah juga di depan rumahnya, sama-sama bentuk rumahnya, rumah tipe 54 umpamanya, sama-sama beli seperti itu. Tapi rupanya temannya yang di hadapan itu rumahnya sudah direnovasi, sudah bertambah kiri kanan, bertambah pula ke atas, warnanya sudah cantik, di keramik pula, taman ada pula air mancurnya. Rumah kita macam tu juga, mau buat renovasi duit tak punya.
Nah akhirnya, wih bagus sekali rumah temannya itu. Kalau kita ikut senang, bermakna selamatlah kita dari sifat dengki. Tapi kalau kita merasa susah, sesak nafas kita melihat rumah teman kita lebih bagus, itu bermakna ada sifat dengki. Sifat dengki tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Di dalam surga itu setiap orang dapat kebaikan, dapat kebaikan, dapat kebaikan. Nah, tidak seperti di dunia, yaitu apabila ada kebaikan didapatkan oleh orang lain, kemudian ada muncul sifat dengki. Di dalam surga tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat dengki, sebab Allah telah mencabutnya. Di sini kata mencabut ini bagus juga untuk dipelajari, yaitu Allah tidak mengambil sifat dengki, tidak, tetapi Allah mencabut sifat dengki. Oh rupanya sifat dengki itu dalam hati itu apa? Karena biasanya kata mencabut itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanaman yang ada akarnya, yang akarnya itu ke bawah kemudian dicabut. Kalau semakin banyak akarnya, semakin tunjang dia ke bawah, maka semakin susah kita mencabutnya. Rupanya sifat dengki pun macam itu juga. Nah, kalau sudah berakar dalam hati itu susah untuk dicabut. Maka Allah gunakan kata mencabut karena sifat dengki itu bukan terletak macam itu saja dalam hati, tidak. Rupanya dia berakar di dalam hati itu. Maka digunakan kata mencabut. Tapi tidak ada lagi apabila sudah masuk ke dalam surga. Jadi setiap penghuni surga masuk dalam surga, dulu ada mungkin ketika di dunia, tetapi Allah sudah cabut sehingga setiap penghuni surga masuk dalam surga tidak ada lagi sifat dengki dalam hatinya. Lalu bagaimana antara satu dengan yang lain? Ikhwanan. Ikhwanan berbaris di atas nan, ini menerangkan hal keadaan setiap satu dengan yang lainnya di dalam surga itu bersaudara. Bersaudara maknanya mereka itu seperti satu kesatuan, sama dengan kita bersaudara, dengan abang, dengan adik kita bersaudara, satu kesatuan, satu darah kita ini, satu ayah, satu mak, itu namanya bersaudara. Jadi penghuni surga dalam surga itu dalam kebersamaan Allah menggunakan kata bersaudara. Mereka sama-sama dalam surga penuh dengan kesenangan. Dari mana kita tahu mereka ini merasakan kesenangan itu? Ala sururin, mereka berada di atas dipan-dipan, dipan yang membuat mereka senang, karena dipan itu tidaklah datar dan tidak pula dia sandarannya itu tegak berdiri, tetapi bisa membuat mereka menyandarkan badan dalam keadaan senang. Sururin mutakabilin, mutakabilin itu berhadap-hadapan, jadi berhadap-hadapan saling melihat muka yang lainnya. Oh, bermakna suasana mereka itu suasana yang penuh dengan suasana yang penuh dengan sukacita antara satu dengan yang lain. Karena kalau orang tak suka itu, mau dia berhadap-hadapan? Enggak, tak mau dia berhadapan, mungkin berpaling. Kita lihat di hotel-hotel itu sekarang ada tempat-tempat duduk tetapi tidak berhadap-hadapan. Karena ada satu meja bulat, satu lagi meja bulat, satu lagi meja bulat lagi. Kemudian ada pentas di hadapan. Orang berbicara di hadapan, tetapi ada pula yang membelakangi itu, karena mejanya bulat. Nah, kemudian orang yang berada di meja ini akan membelakangi orang yang berada di meja yang lain. Sementara ayat ini menerangkan bahwasanya penghuni surga itu di dalam surga mereka berhadap-hadapan. Tak ada yang dibelakangi. Seperti apa itu ya bentuknya itu? Kita tunggu aja lah nanti dalam surga. Karena payah untuk menggambarkannya dengan membuat bandingan di dunia ini. La yamassuhum fiha nasab, dan tidak menimpa mereka kesusahan. Mereka tidak mendapatkan kesusahan. Nasabun itu kesusahan, kepayahan. Kita susah, payah. Berjalan saja agak jauh, susah, payah. Lama duduk, susah, payah. Lama berbaring, susah, payah. Lama berdiri, susah, payah. Lama bercakap,
susah payah. Itulah dunia itu. Tetapi di dalam surga, la yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak mendapatkan kesusahan sama sekali di dalam surga. Allahu Akbar. Berarti memang senangnya full terus, penuh kesenangan, tak pernah berkurang kesenangan itu. Nah, kata nasab ini, tidak kesusahan ini pernah Rasulullah sebutkan, yaitu ketika Rasulullah menyebut tentang rumah yang Allah bangunkan untuk Khadijah di dalam surga. Nah, jadi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, basyiru Khadijah, beri berita gembira kepada Khadijah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk Khadijah bibaitin minal jannah min qasab, yaitu Allah telah menyediakan untuk Khadijah di dalam surga sebuah rumah yang bertitahkan mutiara. Masya Allah, itu untuk Khadijah. Khadijah di dunia, yang pada masa sekarang yang ada di samping kita, Khadijah yang ada di samping Rasulullah itu memberikan semua hartanya untuk Rasulullah. Khadijah yang ada di samping kita sekarang ada. Maka Allah memberikan balasan untuk Khadijah, yaitu satu rumah min qasab, yaitu dari mutiara, intan berlian, gemerlapan, berkilauan, la sakhaba fihi wala nasab, yaitu di dalam rumah itu tidak ada teriak-teriakan sakhab, tidak ada nasab, tidak ada kepayahan. Jadi dalam rumah itu menyenangkan. Dalam rumah kita kadang-kadang kalau musim panas kepanasan, kalau musim dingin kedinginan, kalau musim asap kepengapan, pengap, tak bisa kita bernafas. Nah, surga beda dengan yang kita lalui di dunia ini. Maka tumpuan kita adalah pada akhirat, surga. Dunia ini sebentar saja, sekejap saja lagi. Banyak teman-teman yang seumur dengan kita sudah meninggal dunia, habis sudah. Tapi perjalanan berakhir dengan kematian? Tidak. Di sana menanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dan dua saja tempat di akhirat itu. Kalau tidak di surga, di tempat yang satu lagi, yaitu yang sudah diterangkan sebelum ini. La yamassuhum fiha nasab, tidak ditimpa kesusahan. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bagus sekali. Kalau kita sehat, kita senang. Tapi kapan kita merasa susah? Yaitu ketika kita sakit. Maka dikatakan kepada penghuni surga, ini hadis Nabi, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, wahai penghuni surga, innalakum, sesungguhnya bagi kamu wahai penghuni surga, antasihhu, kamu ini akan sehat, fala tasqamu abada, kamu tak akan sakit selama-lamanya. Jadi kalau tak sakit selama-lamanya, tak pernah sakit, bermakna tak akan pernah susah. Karena kita merasa susah itu ketika kita sakit, baring aja sakit, kemudian balikkan badan sakit, buka mata pun sakit. Nah, kalau sudah demam, kalau sudah sakit, itu memang susah. Mau makan pun juga susah, payah telan nih, ini pahit ini. Sakit. Tapi dalam surga, fala tasqamu abada, kamu tidak akan merasa, kamu tidak akan sakit selama-lamanya. Innalakum antasihhu, innalakum antahyau, fala tamutu abada. Dan sesungguhnya kamu akan hidup dan kamu tidak akan mati selama-lamanya. Karena mati itu punya kesusahan. Sakratul maut itu adalah susah sekali. Kemudian berikutnya lagi adalah innalakum antashibbu fala tahramu abada. Sesungguhnya kamu wahai penghuni surga, di dalam surga kamu senantiasa muda, fala tahramu abada, dan kamu tak akan pernah tua selama-lamanya. Kita ini mengapa merasa susah? Karena kita sudah tua. Saya ini tak bisa lama-lama duduk lagi Ustaz. Umur saya dah 70.
Umur 70 itu yang buat dia susah. Pingganglah sakit, mata dah berat, telinga pun juga dah tak mendengar dengan jelas lagi. Ini membuat kita susah. Nah, di dalam surga muda terus, tak pernah tua, maka tak mendapatkan kesusahan. Kemudian terakhir sekali, innalakum, sesungguhnya bagimu, antan'imu, kamu merasa kenikmatan, fala tab'asu abada, kamu tidak akan merasa sedih selama-lamanya. Ada berapa tadi itu? Yang pertama tadi, sehat, tidak akan sakit selama-lamanya. Yang kedua, hidup, tak akan mati selama-lamanya. Yang ketiga, muda, tak akan tua selama-lamanya. Yang muda ni cepat dah, ingat ni. Yang keempat, senang dan tidak akan susah sedih selama-lamanya. Itu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis sahih. La yamassuhum fiha nasab, tidak akan menimpa mereka di dalam surga itu kesusahan, apapun kesusahan. Nasabun itu tidak pakai alif lam dalam ayat ini, maknanya kesusahan apapun tak ada, sama sekali tidak ada. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka dari surga itu dikeluarkan. Maknanya kalau tidak dikeluarkan berarti dalam surga itu selama-lamanya. Maka ada ulama tafsir menyebutkan inilah ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang penghuni surga di dalam surga itu selama-lamanya. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam surga itu tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Allahu Akbar. Inilah yang kita harapkan, yaitu hidup kita di dunia ini yang sebentar ini, kita berharap dengan amal soleh yang kita kerjakan bisa menghantarkan kita ke surga. Ya, 4 ayat, yaitu tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memelihara diri tidak mengikuti jejak langkah syaitan yang terkutuk, memelihara diri dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri dengan tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Maka untuk mereka itu, untuk orang-orang yang memelihara diri itu, nanti di hari akhirat akan ditempatkan di dalam surga-surga. Berarti di tempat yang tinggi sekali, yaitu yang penuh dengan kesenangan. Tempat itu indah karena banyak sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, yang sungai-sungai itu pula bermacam-macam airnya. Ada yang berupa air yang tidak berubah rasanya, kemudian ada air berupa air susu, ada yang tidak berubah baunya, ada khamar yang tidak memabukkan, lezat bagi orang yang meminumnya, dan ada pula air sungai yang apa lagi? Yang rasa madu bersih, tidak ada campurannya dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surga ini kan nanti. Nah, yang nanti itu, yang di hari akhirat itu, Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku nanti. Nah, dan kita tak tahu, karena surga dan yang akan berlaku nanti adalah bahagian dari perkara yang gaib. Tetapi Allah menjelaskan sebahagian dari yang gaib itu untuk kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bersemangat. Karena kalau kita tahu bahwasanya amal atau kerja atau usaha yang kita lakukan itu bisa mendatangkan manfaat, maka ketika kita membayangkan manfaat itu membuat kita menjadi suka, senang. Umpamanya petani, terbayang olehnya padi yang akan dia panen nanti, padahal sawahnya itu belum dicangkul lagi, belum menanam lagi, tetapi petani itu sudah membayangkan padi yang akan dia panen nanti. Terbayang olehnya padi itu berisi, menguning, penuh di sawahnya itu, tumbuh dengan baik. Maka terbayang padi yang akan dipanen itu. Bagaimana petani ini ketika mencangkul? Bersemangat dia mencangkul. Begitu juga kita ini, ketika diterangkan tentang surga sedemikian rupa dalam ayat Quran, maka bersemangat kita. Kemarin kita dah takut
karena neraka yang disebutkan. Nah sekarang lahir semangat, karena surga yang disebutkan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tetap mengingat bahwasanya nilai hidup yang kita jalani sekarang ini adalah nilainya adalah amal. Apabila amal kita banyak, maka nilai hidup kita itu tinggi. Sedikit amal, maka sedikit nilai kita. Jadi nilai hidup seseorang itu bukan di umurnya yang panjang. Nilai hidup seseorang bukan di keturunannya, keturunan bangsawan. Nilai hidup seseorang bukan di hartanya, kekayaan yang banyak melimpah, hendak jabatannya yang tinggi, bukan. Nilai hidup seseorang itu adalah pada amal yang dikerjakan. Dan alhamdulillah amal yang kita kerjakan ini yang istiqamah selama 12 tahun lebih, pengajian di malam hari, jauh tempat kita datang ke sini, istiqamah mulai dari surah Al-Fatihah sampai sekarang ini ada surah Al-Hijr. Tak bisa sembarang orang kita lihat orang yang ramai bertahan. Ada yang 2-3 hari, dia sudah mundur aja. Saya 2-3 hari aja lah. Sudah saya tahu ada pengajian, sudahlah. Tetapi untuk bertahan tiap malam sampai bertahun-tahun, berbelas tahun, itu bisa dihitung dengan jari. Saya pun nampak juga mukanya yang bertahan itu. Nah, yang dari awal itu nampaklah. Nah, ada juga terbayang sekarang tapi sudah tak ada lagi, dia meninggal dunia. Ada yang biasa duduk dekat sini, ada yang dekat duduk sini, ibu-ibu ada, tapi tak ada lagi sekarang. Mana ibu tu? Sudah lebih dahulu dari kita, dan kita insya-Allah akan mengikuti, menyusul di belakang. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah, tetap senang, bahagia, kemudian tetap kita bersemangat, bersukacita dalam beramal, karena terbayang oleh kita balasan yang telah Allah janjikan, dan pasti kita akan mendapatkannya karena Allah tidak mengingkari janjinya. Mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.